Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam pramuka. Baik, untuk adik-adik sekalian yang sudah terhubung dengan Pramuka SMP Islam Langen, yang sudah subscribe, mudah-mudahan video yang berikutnya ini akan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Dan bagi adik-adik dan juga kakak-kakak yang belum subscribe, silahkan like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar nanti apabila ada materi-materi baru ataupun video-video baru yang dari Pramuka SMP Islam Langen ini akan ada notifikasi pada YouTube adik-adik dan kakak-kakak sekalian. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini Pramuka SMP Islam Langen akan membahas atau menjelaskan materi tentang Trisatya. Sebagaimana pada video yang sebelumnya, Pramuka SMP Islam Langen sudah mengupload materi tentang kode kehormatan pramuka, kode kehormatan pramuka penggalang atau kode etik gerakan pramuka. Yang mana materi pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu Trisatya itu adalah bagian daripada kode kehormatan ataupun kode etik pramuka. Jadi yang belum menonton video kode kehormatan, silahkan ditonton terlebih dahulu agar materi pada sore hari ini bisa nyambung dan berkesinambungan sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan Trisatya. Kalau kita lihat kata daripada Trisatya itu sebenarnya ada dua kata yang disambungkan. Yang pertama itu adalah tri itu artinya adalah tiga, dan yang kedua adalah satya. Satya artinya adalah sumpah atau janji. Jadi Trisatya mengandung pengertian tiga sumpah atau tiga janji yang harus dimiliki oleh seorang pramuka. Atau dengan kata lain, Trisatya ini adalah tiga sumpah atau tiga janji yang harus dimiliki oleh seorang pramuka, yang mana ini menjadi sebuah kewajiban atau suatu kewajiban bagi seorang pramuka yang harus diamalkan atau yang harus dipenuhi ketiga janji tersebut sebagai seorang pramuka. Isi daripada Trisatya adalah: demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasa dharma. Dari ketiga poin tersebut, kalau kita mau analisa, maka sebenarnya ada 6 kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang pramuka. Apa sajakah kewajiban itu? Yang pertama adalah kewajiban terhadap Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan kewajiban terhadap Tuhan? Kewajiban terhadap Tuhan adalah kewajiban kita sebagai seseorang yang beragama, entah itu beragama Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya, itu harus menjalankan semua aturan-aturan yang ada di dalam agama tersebut. Saya ambil contoh, misalkan yang ada di SMP Islam Langen itu mayoritas beragama Islam, maka kewajiban terhadap Tuhan itu adalah salah satu contoh, misalkan sholat, zakat, puasa, atau melakukan hal-hal baik, membantu orang tua yang ada di sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh, karena itu semua ada di dalam aturan-aturan agama yang tertuang pada Al-Quran dan juga hadis. Intinya adalah semua kewajiban ataupun perintah yang ada di dalam agamanya masing-masing itu yang harus dilaksanakan, maka itu adalah kewajiban terhadap Tuhan. Yang kedua adalah kewajiban terhadap NKRI. Nah, yang dimaksud dengan kewajiban terhadap NKRI adalah kewajiban kita sebagai warga negara
ya, yang kita juga adalah seorang pramuka, itu harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saya contohkan misalkan kita yang bersekolah gitu ya, bahwasanya negara mewajibkan atau mencanangkan sekolah itu selama 9 tahun ya. Maka kita sebagai warga negara yang baik itu harus bersekolah minimal sampai dengan SMP. Karena SD 6 tahun dan SMP 3 tahun, maka itu 9 tahun. Jadi semua warga negara yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus bersekolah minimal 9 tahun. Adapun nanti kesananya SMA, kuliah dan seterusnya itu dilaksanakan boleh, tidak juga tidak. Tetapi untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai negara, ya sebagai warga negara yang baik, itu minimal wajib 9 tahun. Dan peraturan-peraturan lainnya yang ada di negara ini, seperti misalkan anak-anak sekolah gitu ya yang belum memiliki SIM itu sebenarnya belum boleh berkendaraan di jalan raya ya. Karena kenapa? Karena syarat untuk bisa mendapatkan SIM itu minimal harus 17 tahun. Sedangkan anak-anak SMP ya atau penggalang gitu ya, kalau di tingkatan pramuka, maka itu sebenarnya belum boleh gitu untuk berkendaraan di jalan umum. Dan kita juga sebagai warga negara itu memiliki kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga keutuhan bangsa. Jangan sampai bercerai-berai, melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang itu bisa mengakibatkan kerusakan di dalam bangsa ini gitu ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Jadi semua peraturan-peraturan di dalam negara itu ya yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar, di dalam peraturan presiden ya dan lain sebagainya itu harus kita taati. Itulah yang dimaksud dengan kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Yang ketiga adalah kewajiban terhadap Pancasila. Nah, yang dimaksud dengan kewajiban terhadap Pancasila adalah kewajiban-kewajiban dalam mengamalkan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Seperti misalkan sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita harus menjalankan semua perintah-perintah yang ada di dalam agama kita masing-masing, seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan gitu ya. Yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, berarti kita harus menjunjung tinggi apa yang ada di dalam peraturan-peraturan agama kita masing-masing. Yang intinya adalah kita harus berbuat baik, khususnya yang ada di sekolah, di lingkungan, di masyarakat, dan juga yang ada di dalam kehidupan berbangsa. Nah, kewajiban terhadap Pancasila untuk sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, itu artinya kita harus memiliki jiwa kemanusiaan, yang artinya kita harus berbuat baik terhadap sesama, kita harus dapat menolong orang yang kesusahan ya, dan kita juga harus berbuat adil dengan sesama, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, di lingkungan keagamaan, kehidupan berbangsa, dan lain sebagainya. Dan kita juga harus memiliki etika atau adab, atau dalam bahasanya kita sebagai umat beragama Islam khususnya gitu ya, itu harus menjunjung tinggi yang namanya akhlak. Jadi akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap guru, itu harus kita jaga, harus menghormati mereka gitu ya, sebagaimana kita juga ingin dihormati oleh mereka. Untuk kewajiban terhadap Pancasila untuk sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, bahwasanya kita memiliki kewajiban untuk merawat bangsa ini dengan baik, menjaga tali silaturahmi gitu ya dengan sesama gitu ya. Jangan sampai adanya kerusakan, membuat kerusakan baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat,
dan juga lain sebagainya. Dan kita juga harus mengisi kemerdekaan dalam rangka menjadikan bangsa ini bisa lebih kuat dari sebelumnya. Sebagai contoh, bulan-bulan kemarin adanya 17 Agustusan itu kita mengisi kemerdekaan, dan itu juga salah satu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya gitu ya. Untuk kewajiban terhadap Pancasila, untuk sila yang keempat, yaitu sebagai contoh misalkan kita gitu ya, khususnya pramuka itu dalam berorganisasi, entah itu yang ada di pramuka, yang ada di OSIS, yang ada di Paskibra, PMR dan lain sebagainya, baik ekstra intra gitu ya ataupun ekstra ya, baik organisasi intra ataupun organisasi ekstra, itu harus menjunjung tinggi yang namanya musyawarah untuk mengambil sebuah kesepakatan. Jadi musyawarah yang dilakukan itu adalah menggunakan musyawarah yang sekiranya pendapat itu gitu ya dalam mengambil sebuah keputusan itu bisa diterima oleh sebagian besar ya, sebagian besar anggota yang ada di dalam organisasi tersebut. Jangan sampai kita ketika bermusyawarah menekankan bahwasanya pendapat kita itulah yang harus digunakan. Nah ini jangan gitu ya. Jadi kewajiban kita itu adalah kita memelihara musyawarah itu dengan cara mengambil keputusan dengan cara yang mufakat, dengan cara yang bisa disepakati oleh semua orang ataupun sebagian orang gitu ya, sehingga keputusan itu bisa digunakan. Itu salah satu contoh kewajiban. Masih banyak lagi contoh-contoh kewajiban terhadap Pancasila untuk sila yang keempat tersebut. Untuk kewajiban terhadap Pancasila untuk sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwasanya kita harus berlaku adil ya sesama masyarakat. Saya contohkan di sini misalkan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Nah, kalau misalkan di sekolah itu ada piket, maka untuk mengamalkan sila yang kelima sebagai bentuk kewajiban kita untuk mengamalkan Trisatya untuk poin yang kewajiban terhadap Pancasila, maka kita harus mengerjakan piket tersebut dengan baik ya. Jangan sampai teman yang lain piket kita tidak. Nah itu salah satu contoh. Nah contoh yang lainnya, peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Jadi kalau teman kita sedang menderita, sedang kesusahan, maka kita peduli dengan cara apa? Dengan cara membantunya, dengan cara menghiburnya, dengan cara memberikan sesuatu yang sekiranya bisa meringankan penderitaannya. Terus yang contoh ketiga itu misalkan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi hak kita dan juga kewajiban kita itu harus seimbang, entah itu di lingkungan sekolah, juga di lingkungan yang lainnya gitu ya, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga dan lain sebagainya. Terus kita juga suka memiliki kewajiban tidak boleh bersikap boros dan suka bekerja keras. Jadi kita jangan boros. Sebagai anak sekolah ya kita harus berhemat. Kenapa? Karena kebutuhan untuk sekolah itu banyak ya, untuk membeli tas, untuk membeli buku-buku pelajaran, terutama untuk membeli LKS dan juga lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan juga sebagai salah satu contohnya, kita tidak boleh bergaya hidup mewah. Kita tidak boleh menonjolkan bahwasanya kita itu orang yang punya ya. Dalam lingkungan sekolah itu tidak boleh, semuanya sama. Yang orang punya ataupun orang yang tidak punya, semuanya tidak boleh memakai misalkan gelang, anting ya, atau menunjukkan barang-barang mewah gitu ya yang ada di sekolah, itu tidak boleh ya. Itu adalah salah satu bentuk kewajiban kita terhadap Pancasila untuk sila yang kelima. Yang keempat adalah kewajiban terhadap sesama hidup. Maksudnya adalah kita sebagai makhluk sosial, satu dengan lainnya harus saling tolong menolong. Jadi tidak boleh membiarkan
temannya atau orang lain atau tetangganya itu dalam kondisi kesusahan, kita diam saja. Jadi kita harus saling tolong menolong, bahu membahu untuk meringankan beban penderitaan teman dan juga tetangga. Jadi intinya adalah saling tolong menolong dan tidak bersikap apatis. Untuk yang kelima yaitu kewajiban terhadap masyarakat. Nah, di sini berbeda ya antara Trisatya penggalang dan juga penegak ataupun pandega. Jadi kalau untuk tingkatan penggalang itu kewajiban terhadap masyarakatnya itu masih sifatnya mempersiapkan diri ya. Jadi sifatnya masih mempersiapkan diri untuk apa? Untuk membangun masyarakat. Jadi artinya apa? Artinya untuk tingkatan penggalang itu kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, harus berlatih dengan sungguh-sungguh, harus memahami Trisatya dengan sungguh-sungguh, sehingga nanti ketika selesai dari tingkatan penggalang kita masuk ke penegak ataupun pandega, kita sudah siap. Siap untuk apa? Siap untuk membangun masyarakat, siap untuk berbaur dengan masyarakat, untuk mengisi hal-hal yang positif yang ada di masyarakat, baik yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keagamaan, di lingkungan keluarga, ya, dan lingkungan-lingkungan yang lainnya. Jadi kita sudah siap. Jadi untuk di tingkatan penggalang ini kita sifatnya masih mempersiapkan diri untuk nantinya kita membangun masyarakat, seperti itu. Yang terakhir adalah kewajiban terhadap dasa dharma. Maksudnya adalah kita memiliki kewajiban untuk mengamalkan apa yang ada di dalam dasa dharma. Jadi dasa dharma pada video sebelumnya itu sudah saya sebutkan ya. Dasa dharma itu bahwasanya dasa itu adalah 10 dan dharma itu adalah moral ya, atau perbuatan-perbuatan kita yang ada di dalam 10 poin tersebut. Jadi adik-adik untuk melihat dasa dharma itu bisa melihat pada video sebelumnya. Adapun nanti penjelasan dasa dharma itu nanti akan ada pada video berikutnya. Jadi intinya untuk poin yang terakhir yaitu kewajiban terhadap dasa dharma adalah kita memiliki kewajiban untuk mengamalkan isi daripada dasa dharma. Baik adik-adik dan kakak-kakak sekalian, barangkali itu ya penjelasan tentang Trisatya. Silahkan dipelajari, dipahami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.